Pesan itu datang saat aku sedang melayani pelanggan di butikku. Aku meninggalkanmu dan pindah ke Bali bersama pacarku yang berusia 20 tahun. Aku sudah kosongkan rekening bersama kita. Haha. Tanganku tak gemetar saat membacanya. Suaraku tetap tenang saat membantu Bu Ani memilih kain sarung. Hanya sedikit kerutan di sekitar mataku yang menunjukkan bahwa suamiku selama 12 tahun baru saja menghancurkan pernikahan kami lewat pesan singkat. Aku menunggu sampai Bu Ani pergi. Pembeliannya dibungkus rapi dengan kertas perak khas butikku sebelum mengetik balasan. Selamat jalan. Namaku Siti Nurhaliza, usia 38 tahun, dan aku baru saja menerima perpisahan paling kejam dalam sejarah. Tapi sementara Budi mungkin sedang bergembira atas kepergiannya yang dramatis, membayangkan aku menangis atas pengkhianatannya, aku justru tenang-tenang saja mengunci butik untuk hari itu. Tanda-tandanya sudah ada sejak berbulan-bulan. Malam-malam lembur di kantor yang tak pernah cocok dengan setoran gajinya. Perubahan kata sandi ponselnya tiba-tiba. Cara dia mulai rajin ke pusat kebugaran, beli baju baru, mencoba merebut kembali masa mudanya. 3 bulan lalu, aku menemukan kwitansi makan malam untuk 2 orang di restoran mahal. Pada malam dia bilang sedang lembur. Malam itu juga, aku membuka rekening bank terpisah di bank lain. Seminggu kemudian, saat dia usul menggabungkan rekening untuk menyederhanakan urusan, aku setuju dengan riang sambil memindahkan tabungan pribadiku ke rekening baru. Rekening bersama yang baru saja dia kosongkan. Isinya persis cukup untuk tidak membuatnya curiga. Sekitar 2 bulan setoran biasa. Sisanya aman tersimpan, beserta catatan detail setiap transaksi mencurigakan yang dia lakukan setahun terakhir. Ponselku bergetar lagi. Jangan repot-repot memohon, Melati dan aku berangkat besok. Aku kirim orang ambil barang-barangku nanti. Melati, resepsionis baru di kantornya. Aku pernah bertemu dia di acara Natal perusahaan. Maksudku acara akhir tahun, karena kami Muslim, tapi perusahaan itu campur. Aku lihat dia tertawa terlalu keras pada lelucon Budi, menyentuh lengannya saat kira tak ada yang lihat. Dia masih muda, cukup untuk jadi anaknya, polos cukup untuk merasa spesial. Aku tak balas pesannya. Sebaliknya, aku telepon pengacaraku, yang sudah kukonsultasikan 2 bulan lalu saat menemukan tagihan hotel di laporan kartu kredit kami. Sudah waktunya, kataku singkat. Dia baru saja bergerak. Surat-suratnya siap, jawabnya. Aku ajukan besok pagi. Mau kuhadapkan ke dia di Bali? Tak usah buru-buru, biar dia pikir dia yang unggul dulu. Pesan lain dari Budi. Aku tahu ini pasti berat buatmu. Kamu kan sudah tak muda lagi. Setidaknya ada butik kecilmu untuk menyibukkan dirimu. Butik kecilku. Butik sukses yang kubangun dari nol di pusat kota Bandung ini dengan koleksi busana muslimah modern yang laris manis. Penghasilannya lebih besar dari posisi manajer menengahnya. Aku tersenyum, membayangkan surat resmi yang akan menyambutnya di Bali. Malam itu aku habiskan di rumah kami, rumahku, sejak kuwarnai dari nenek dan ku tetap atas namaku meski Budi berulang kali usul tambahkan namanya ke akta. Naluri baik yang terbukti berguna. Sambil mengatur dokumen untuk pengacara, aku temukan album pernikahan kami. Budi terlihat beda dulu, sebelum krisis paruh baya mengubahnya, jadi karikatur dirinya sendiri. Sekarang dia pakai baju ketat yang tak cocok dengan perutnya, yang mulai membuncit, berusaha keras bergaul dengan anak muda di kantor, pakai bahasa gaul yang terdengar konyol dari pria 45 tahun. Ponselku terus bergetar dengan pesan darinya, semakin merendahkan. Aku sudah rencanakan ini berbulan-bulan. Melati paham aku lebih dari kamu. Kamu pasti baik-baik saja. Mungkin ketemu orang seusiamu. Sudah bilang ke keluarga. Mereka setuju kita sudah beda. Bukan salah siapa-siapa. Aku screenshot setiap pesan, tambahkan ke folder bukti. Biar dia gali lobangnya lebih dalam. Pengacaraku pasti suka pengakuan santainya soal rencana matang, pengumuman riangnya kosongkan rekening. Pesan terakhir menarik perhatianku. BTW,
Aku pakai kartu kredit bersama buat pesan tiket dan hotel. Anggap hadiah perpisahan LOL. Sempurna. Aku telepon perusahaan kartu kredit. Bu Siti Nurhaliza bicara. Aku mau laporkan transaksi curang dan batalkan kartu segera. Tentu Bu. Bisa identifikasi transaksinya? 2 tiket kelas 1 ke Bali yang dipesan hari ini. Tagihan hotel di Demulia. Dan aku mau hapus suamiku sebagai pengguna resmi. Ada bukti penipuan. Pesan dari suamiku akui pakai kartu bersama buat liburan dengan pacarnya setelah kosongkan rekening. Aku kirimkan. Nada profesional petugas tak bisa sembunyikan kepuasannya saat batalkan transaksi. Budi dan Melati akan tiba di bandara besok, temukan tiket mereka tak berlaku. Reservasi hotel dibatalkan. Pesan lagi. Jangan khawatir soal rumah. Aku izinkan kamu tinggal di sana sampai nemu yang lebih kecil. Aku tertawa keras. Apa dia pikir punya hak atas rumah nenek? Egonya membesar sampai lupa nama siapa di akta. Getar lagi. Dan aku tahu butik itu penting buatmu. Kita bisa atur pembayaran adil buat bagianmu. Bagianku. Dari bisnis yang kubangun sendiri, danai sendiri, kembangkan sendiri, sementara dia mengeluh soal jam kerjaku panjang dan sebut hobiku. Aku tuang segelas es kelapa muda yang kusimpan untuk momen spesial. Ini layak. Besok Budi akan belajar pelajaran keras soal hukum properti dan aset terpisah. Tapi malam ini aku nikmati keheningan, rencanakan babak selanjutnya. Di rumah kampung Jawa ini, dengan angin tropis lewat jendela, aku sholat maghrib dulu, minta petunjuk Allah. Hidup harus terus, meski suami lari dengan resepsionis muda. Pagi harinya, hujan tropis deras mengguyur Bandung, membuat jalan-jalan licin dan udara segar berbau tanah basah. Ponselku bergetar bertubi-tubi dengan pesan semakin marah dari Budi. Apa yang kamu lakukan sama kartu kredit kita? Maskapai tak mau akui tiket kita. Hotel batalkan reservasi. Jawab aku. Aku matikan nada dering ponsel dan bergegas ke butik. Jumat selalu hari tersibuk. Pelanggan ramai mencari busana muslimah untuk akhir pekan atau acara keluarga. Ada kiriman baru, kain batik dan hijab desainer yang harus kubongkar. Hidup harus berlanjut, meski suami lari dengan resepsionis muda yang cukup untuk jadi anaknya. Sekitar siang, saat aku sedang mengatur etalase dengan motif songket khas Sumatera, ibunya Budi menelepon. Siti, Budi cerita semuanya. Katanya kamu terlalu mengatur, membuatnya pergi. Sekarang kamu buat masalah dengan rencana perjalanannya. Aku taruh telepon di speaker sambil menyusun display. Dia sebut kosongkan rekening bersama dan pakai kartu kredit untuk tiket dengan pacarnya. Hening sejenak. Ya, dia bilang kamu tak beri pilihan. Kamu dingin dan jauh. Bu, aku punya pesannya. Mau ku baca, yang dia bangga ambil uang kita? Atau yang ejek usiaku? Hening lagi. Dia memang agak kejam. Aku sudah bilang pesan singkat itu tak pantas. Terima kasih teleponnya, Bu. Aku selalu hormati ibu. Tapi lebih baik akhiri dulu. Pengacaraku sarankan minimal kontak dengan keluarga Budi selama proses. Proses? Sudah. Sore harinya, adik Budi, Rina, mulai sebarkan gosip lewat teman bersama. Katanya Budi dan Melati terjebak di motel murah dekat Bandara Soekarno-Hatta. Mimpi Bali mereka tertunda. Dia coba pakai kartu kredit pribadinya, tapi sudah maksimal berbulan-bulan. Tanda merah lain yang kulihat. Pengacaraku telepon dengan update. Sidang darurat dijadwalkan Senin. Dengan pengakuan dia kosongkan rekening dan bukti penipuan kartu kredit, posisi kita kuat untuk bekukan aset tersisa. Sudah diserahkan suratnya? Belum, tapi akan ke alamat motel barunya. Omong-omong, media sosial pacarnya beri bukti bagus. Dia posting seharian soal petualangan mereka, termasuk komentar pedas soal kamu. Aku tersenyum membayangkan dokumenku. Setahun tagihan mencurigakan. Kwitansi hotel, pesan yang bukti rencana matang. Budi begitu fokus kabur dramatis, tak pernah pikir aku diam-diam awasi, tunggu, siapkan. Di butik, pelanggan mulai berdatangan.
Banyak ibu-ibu dari komunitas pengajian yang tahu cerita dari mulut ke mulut. Mereka beli lebih banyak, seolah dukung diam-diam. Bu Siti, semangat ya. Allah pasti beri jalan terbaik, kata salah satu sambil pilih abaya. Aku sholat zuhur di mushola kecil belakang butik, minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Di keluarga kami, nilai Islam selalu utama. Sabar, ikhlas, tapi juga adil. Ponsel bergetar lagi. Kamu pikir pintar ya? Tapi aku salin semua catatan keuangan butik. Setengah bisnis itu milikku. Aku forward pesan ke pengacara, tambah ke berkas kesalahan Budi. Biar dia belajar soal aset terpisah dan kepemilikan bisnis. Di kampung kami, perempuan seperti aku diajarkan mandiri, tapi tetap hormati suami, sampai suami itu khianati amanah. Malamnya, setelah tutup butik, aku masak nasi goreng halal sederhana di rumah, tambah sambal dan kerupuk. Nikmati sendirian sambil lihat daun pisang bergoyang angin malam tropis. Sidang darurat Senin pagi jadi segala yang kuharap. Budi muncul dengan baju muda-mudaan. Celana jeans ketat tak cocok usianya. Jas blazer yang teriak, krisis paruh baya. Melati tunggu di luar, kemudaannya jelas di bawah lampu pengadilan. Pengacaraku sajikan bukti metodis. Pesan Riang Budi, kosongkan rekening. Penipuan kartu kredit, riwayat pengeluaran tersembunyi. Yang mulia, coba pengacara Budi yang buru-buru disewa. Klienku akui keputusan gegabah, tapi tindakan Bu Siti dendam dan hitung-hitungan. Hitung-hitungan, balas pengacaraku. Maksudnya bijak? Klienku lindungi aset pribadi dan catat detail perilaku mencurigakan suaminya. Itu bukan dendam, itu cerdas urus bisnis. Hakim tinjau dokumenku. Akta rumah warisan atas namaku saja. Surat perusahaan butik nama Siti Nurhaliza. Pemisahan ketat keuangan bisnis dan pribadi yang Budi selalu keluh sebagai obsesi. Pak Budi, hakim alamat langsung. Anda akui lewat pesan kosongkan rekening bersama dan pakai kartu bersama untuk liburan dengan pacar. Bantah? Budi gelisah. Aku cuma mau putus bersih. Dengan nipu keuangan dan sekarang klaim hak atas properti yang jelas aset terpisah. Bisnis itu berkembang selama nikah, coba pengacara Budi. Klienku berhak. Bisnis didirikan sebelum nikah, potong pengacaraku. Dan Bu Siti pisah ketat keuangan. Ada bukti setiap rupiah investasi dan pendapatan. Aku lihat wajah Budi saat realita mulai tenggelam. Dia pikir mudah, kosongkan rekening, kabur dengan pacar, klaim setengah bisnis dicerai. Dia tak pernah paham kenapa aku pisah aset, ejek catatanku obsesif. Pengadilan temukan bukti cukup salah urus keuangan, umum hakim. Semua aset bersama dibekukan sampai putusan akhir. Pak Budi perintah kembalikan dana dari rekening bersama dalam 24 jam. Tapi uang itu habis, protes Budi. Kami habiskan untuk cari cara ganti, potong hakim. Dan Pak Budi, pengadilan tak suka pakai kartu bersama untuk petualang dengan selingkuhan. Setelah pengadilan, aku dengar Melati tanya Budi soal rencana Bali. Jawabannya hilang dalam suara hak sepatuku percaya diri di lantai marmer. Kembali ke bisnis yang dia tak pernah paham atau hormati. Di perjalanan pulang, aku berhenti di masjid untuk sholat asyar. Syukuri nikmat Allah atas keadilan ini. Keluarga besar di kampung pasti dukung. Karena di sini, nilai gotong royong dan kejujuran utama, tak ada tempat untuk pengkhianat. Beberapa minggu berikutnya membawa serangkaian upaya putus asa dari Budi. Dia coba klaim butik itu idenya. Ingat investasi awal, bahkan bilang dia mitra bisnis sejak dulu. Tapi cepat dibantah catatanku teliti. Dia semakin nekat, kata pengacaraku. Media sosial pacarnya tunjukkan mereka tinggal di apartemen studio dia sekarang. Hidup dengan gaji resepsionis tak seglamor yang dibayangkannya. Di rumah, setelah sholat maghrib, aku sering duduk di teras sambil minum teh jahe hangat. Angin malam tropis bawa aroma bunga melati dari kebun tetangga. Keluarga besar di kampung Jawa sering telepon, beri dukungan. Sabar ya Mbak. Allah Maha Adil, yang hianati amanah pasti dapat balasan.
Keluarga Budi mulai hubungi aku. Nada mereka beda dari tuduhan awal. Kami tak tahu, aku Irina saat telepon. Dia main korban bagus sekali, bilang kamu dingin, pengatur, harus kabur. Tapi lihat pesan-pesannya, cara dia bangga ambil uangmu, malu kami percaya. Ibunya telepon lagi, kali ini nangis. Kata-katanya soal usiamu, ganti dengan yang lebih muda. Aku ajar dia lebih baik. Kupikir aku sudah. Aku biar panggilan mereka masuk voicemail. Dukungan mereka mungkin berarti dulu. Tapi sekarang seperti tikus tinggalkan kapal tenggelam. Di komunitas muslim kami, nilai keluarga kuat. Hormati orang tua, tapi tak boleh bela yang salah. Aku ikut pengajian mingguan di masjid dekat butik. Dapat kekuatan dari ayat-ayat tentang kesabaran dan keadilan. Butik justru maju. Ironisnya didorong gosip lokal. Perempuan mulai datang khusus dukung, sering beli lebih banyak dari rencana. Mantan suamiku coba sama, pikir ambil semua dicerai. Cerita satu pelanggan sambil beli tas desainer halal. Pria begitu, tak pernah sangka kita lebih pintar. Ponselku masih bergetar, kadang dengan pesan dari Budi. Nada antara marah dan manipulasi. Kamu rusak segalanya. Aku tak maksud sakiti. Kamu akan nyesal dendam begini. Bisnis itu tak ada tanpa dukunganku. Aku forward setiap pesan ke pengacara tanpa balas. Biar gali lobang lebih dalam. Di malam hujan deras, aku masak ayam goreng halal untuk makan malam. Tambah sayur lodeh. Ingat betapa Budi dulu suka. Tapi sekarang itu kenangan pahit. Lewat kabar angin, aku dengar Melati mulai ragu. Bagi apartemen studio dengan pria parubaya, tak bisa bayar sendiri. Bukan petualang romantis yang dibayangkan. Selisih usia yang dulu seru di pertemuan hotel rahasia, terasa beda di kenyataan keras. Dia posting soal hubungan toksik dan belajar dari kesalahan kemarin. Hapus status hubungan pagi ini, kata pengacaraku. Aku hampir kasihan Budi. Hampir. Tapi ingat hahanya setelah kosongkan rekening, kejam santainya soal usiaku. Asumsi aku tak berdaya tanpanya. Bukan kasihan, tapi bangga atas pandanganku, kekuatan diamku, kemampuan lindungi diri saat dia remehkan. Sidang akhir cerai lukis gambar beda dari kemenangan imajinasi Budi. Hilang sikap sombongnya, ganti panik tersembunyi. Melati tak ada, sudah pindah ke rekan kerja seusianya, kata gosip kantor. Budi pakai baju lama, lemari desainer, rupanya dikembalikan bantu bayar rekening bersama yang dikosongkan. Pengacaranya tampak lelah, mungkin capek cari celah di pemisahan asetku. Yang mulia, coba pengacara Budi terakhir. Meski dokumen aset terpisah, klienku kontribusi tumbuh bisnis lewat dukungan moral dan... Dukungan moral, potong pengacaraku. Seperti pesan ejek butik sebagai toko kecil. Atau posting media sosial sebut hobi. Hakim sudah cukup lihat. Putusan akhir pantul perencanaanku hati-hati. Aku jaga rumah, bisnis, aset pribadi. Budi dapat barang pribadi dan mobilnya, yang nilainya kurang dari hutangnya. Kamu hancurkan aku, desisnya keluar pengadilan. Aku harus balik tinggal sama orang tua. Tidak Budi, kamu hancurkan diri sendiri. Aku cuma pastikan tak bisa hancurkan aku juga. Ibunya tunggu di luar, siap antar ke rumahnya. Rumah barunya di usia 45. Ironi situasinya tak luput dari siapapun. Pria yang ejek usiaku sekarang tinggal kamar masa kecil. Sementara aku lanjut urus bisnis sukses. Kamu rencanakan ini sejak dulu, tuduhnya. Kamu tahu ini terjadi? Tidak, aku cuma perhatiin. Tak seperti kamu, aku paham nilai catatan baik. Ibunya pisah kami. Cukup Budi, kamu sudah maluin diri cukup. Saat mereka pergi, aku dengar ibunya mulai marah. Apa yang kamu pikir? Gadis 20 tahun? Kosongkan rekening, kirim pesan kejam. Aku lihat mereka hilang di parkiran, rasakan hanya lega. Budi pikir tulis akhir cerita kami dengan pesan kejam itu. Malah dia picu rencanaku hati-hati. Ponselku bergetar, bukan pesan Budi, tapi notif pesanan baru dari situs butik. Hidup maju terus, bukan arah yang dia bayang.
Di perjalanan pulang, aku berhenti beli buah tropis segar dari pedagang kaki lima. Pikir betapa Allah beri nikmat di tengah ujian ini. Keluarga di kampung pasti bilang, "Ini hikmah, Mbak. Sabar bawa berkah." 6 bulan setelah cerai resmi, butikku telah berkembang ke lokasi kedua di pusat kota Bandung, dekat pasar tradisional yang ramai dengan pedagang kain dan rempah. Ironi tak luput dariku. Sementara Budi berjuang bangun hidup baru, toko kecil yang dia remehkan justru mekar subur. Aku rekrut 3 karyawan baru. Semuanya perempuan muda dari kampung sekitar, yang belajar cepat soal busana muslimah halal dan etis. Kami luncurkan toko online, laris di seluruh Jawa, bahkan sampai Sumatera, dengan pengiriman cepat via ojek online. Di pagi hujan deras tropis, aku sering mulai hari dengan salat subuh di mushola rumah, minta berkah Allah atas rezeki ini, lalu sarapan bubur ayam halal sederhana sebelum ke butik. Kabar situasi Budi samar-samar datang lewat kenalan bersama. Dia coba aplikasi Kencan, tapi perempuan seusianya tak minat pria paruh baya, tinggal sama orang tua. Gadis muda, setelah dengar cerita lewat gosip kantor, menjauh. Melati rupanya peringatkan teman-temannya, bagikan screenshot upaya putus asa. Budi rebut dia kembali setelah ditinggal. Karirnya terganggu. Departemen SDM perusahaan selidiki hubungan dengan bawahan. Hasilnya teguran resmi. Promosi yang dia harap jatuh ke orang lain, yang tak punya riwayat hubungan tak pantas dengan staf resepsionis. Dia coba klaim diskriminasi usia. Cerita Rina saat kunjung tak terduga ke butik. Bilang mereka hukum karena pacaran dengan yang muda. SDM tambah keluhan itu ke berkasnya. Aku terkejut lihat adik Budi di toko, tapi kehadirannya bicara banyak soal betapa Budi alienasi keluarganya sendiri. "Kami tak dukung kamu dulu," akui dia sambil pegang selendang sutra motif batik. Dia main korban hebat, tapi lihat cara dia tangani semuanya, sikapnya setelahnya. Malu kami percaya. Di komunitas kami, nilai keluarga Islam kuat. Gotong royong, maafkan, tapi tak lupakan pelajaran. Aku undang Rina minum es cendol halal di belakang butik, sambil cerita ringan soal bisnis. Pengacaraku jaga aku update soal upaya Budi tantang putusan cerai. Setiap petisi ditolak, klaim distribusi tak adil dibuang berdasarkan bukti tindakannya sendiri. Dia coba bilang, pesan kosongkan rekening cuma bercanda, kata pengacara sambil tertawa. Hakim tanya, apa haha, bikin pencurian kurang haram. Sukses butik bawa validasi tak terduga. Majalah bisnis lokal ingin liput ceritaku, bukan sebagai istri terguris, tapi pengusaha cerdas lindungi kepentingan. Pengusaha muda tanya nasihat soal pisah keuangan bisnis dan pribadi. Perlindungan terbaik adalah persiapan, kataku ke satu gadis muda mirip Melati, yang baru mulai usaha hijab online. Selalu percaya naluri dan ingat firman Allah soal amanah. Ibunya Budi telepon kadang, biasanya setelah Budi lakukan hal bodoh. Dia coba judi online, harap cepat atasi masalah uang. Terlibat skema piramida janji untung cepat. Setiap upaya rebut gaya hidup lama justru gali lobang lebih dalam. Aku tak tahu salah kami mendidik dia, desah ibunya satu panggilan. Ayahnya dan aku tawari bantu bangkit kalau dia tanggung jawab atas perbuatan. Tapi dia masih salahkan orang lain. Kamu, Melati, perusahaan, hakim. Aku dengar sopan tapi jaga jarak. Drama keluarga mereka bukan urusanku lagi. Hidupku maju, penuh rencana lokasi butik ketiga dan ekspansi aksesoris mewah halal, seperti tas kulit sintetis motif Islami. Satu-satunya pengingat dampak Budi adalah screenshot berbingkai di kantorku. Pesan terakhirnya sebelum kublokir. Selamat dengan toko kecilmu, setidaknya sibukkan di usia tua. Di bawahnya gantung penghargaan bisnis terbaru, bukti bahwa kadang balas dendam terbaik adalah sukses atas dasar sendiri. Di malam-malam panas tropis, aku sering duduk di teras rumah warisan nenek, ditemani angin laut dari pegunungan sekitar Bandung, sambil baca Al-Quran untuk tenangkan hati. Keluarga besar di kampung Jawa kirim paket buah durian dan manggis segar,
Ingatkan betapa dukungan komunal bantu lewati ujian ini. Aku tak lagi marah pada Budi. Malah syukuri, karena pengkhianatannya dorong aku lebih kuat. Lebih dekat pada nilai Islam. Sabar, ikhlas, dan mandiri. Besok, rencana ekspansi baru menanti. Dan aku siap hadapi dengan iman yang lebih teguh. 1 tahun setelah cerai, aku selenggarakan grand opening untuk lokasi butik ketiga di pinggiran Bandung, dekat kawasan wisata Lembang yang sejuk dengan udara pegunungan tropis. Acara itu tarik media lokal, dan cerita yang mereka ingin angkat bukan soal pernikahan gagal, tapi pengusaha perempuan sukses, ekspansi merek busana muslimah halal. Pengkhianatan Budi jadi catatan kaki saja di kisah suksesku. Pagi itu, hujan gerimis khas musim hujan membuat daun teh di kebun sekitar berkilau. Aku mulai hari dengan sholat duha di mushola baru butik. Minta ridho Allah atas rezeki ini. Tamu undangan ramai, tetangga kampung, keluarga besar dari desa di Jawa Tengah yang datang naik kereta malam, bawa oleh-oleh dodol dan getuk, serta komunitas pengajian yang dukung sejak awal. Di acara, Melati muncul tak terduga. Dia terlihat lebih muda dari sebelumnya, atau mungkin aku yang merasa lebih kuat setelah setahun ini. Dia gelisah, genggam tasnya seperti perisai, sambil lihat-lihat display hijab sutra dengan motif kaligrafi Islami. Aku hutang maaf padamu, katanya pelan saat aku dekati. Aku percaya semua ceritanya soal kamu dingin, pengatur, tak dukung mimpinya. Lalu aku lihat dia coba manipulasi sama ke aku saat susah. Aku lanjut atur display kacamata desainer halal sambil jawab tenang. Itu bukan mimpinya Melati, itu pelarian. Ada bedanya. Aku tahu sekarang. Dia jeda, lalu tambah. Dia coba tinggal sama aku saat rekening dibekukan. Pikir apartemen studionya sementara. Setelah 2 minggu dia keluh soal lemari kecil dan usul aku ambil pinjaman untuk tempat lebih besar. Aku paham maksudmu soal beda mimpi dan pelarian. Aku tertawa pelan mendengar itu. Ingat betapa pola Budi sama. Janji besar tanpa dana. Biar tebak. Dia punya rencana besar tapi tak ada cara danai. Tepat. Semua bakal beres kalau investasinya untung, promosinya dapat, kriptonya naik nilai. Dia geleng kepala. Sekarang aku pacaran sama orang seusia. Kami punya hutang kuliah dan apartemen kecil, tapi setidaknya bangun sesuatu nyata. Setelah dia pergi, manajer asistenku bisik. Itu pacarnya dulu? Bukan, jawabku. Itu cuma perempuan lain yang belajar pelajaran sama seperti aku. Sambil tunjuk pasangan muda, lihat tas desainer. Ayo bahas idemu ekspansi lini aksesoris. Butik jadi lebih dari bisnis. Simbol mandiri, tangguh, kuasa persiapan. Banyak pengusaha muda cari nasihatku. Dan aku selalu tekankan penting lindungi aset. Jangan lupa firman Allah soal amanah dan keadilan, kataku ke mereka di pengajian bulanan. Ibunya Budi telepon sekali lagi. Bukan bahas Budi, tapi terima kasih. Kamu ajar keluarga kami pelajaran penting, katanya. Soal dukung perilaku buruk, buat alasan atas kejam. Budi masih tinggal rumah, masih salahkan semua atas masalahnya. Tapi kami tak bela lagi. Itu warisanmu ke keluarga kami. Beda dukung seseorang dan dukung dosanya. Aku pikir warisan itu sambil tinjau rencana lokasi keempat. Mungkin di Jakarta, dekat Tanah Abang yang ramai pedagang tekstil. Budi maksud remehkan aku. Tukar dengan modal muda dan ambil setengah yang kubangun. Malah dia tak sengaja dorong aku jadi lebih kuat, lebih sukses. Di malam tropis penuh bintang, aku duduk di teras rumah warisan, ditemani suara azan Isya dari masjid kampung. Syukuri bagaimana ujian ini dekatkan aku pada nilai Islam. Sabar bawa hikmah, dan perempuan bisa bangkit dengan iman. Ponselku bergetar dengan pesan dari pengacara. Budi ajukan petisi, lagi tinjau putusan. Hakim tolak langsung dan perintah bayar biaya sidang. Pikir kamu suka itu? Aku tersenyum. Bayang dia di kamar masa kecil, masih coba tulis ulang akhir yang ditentukan saat dia remehkan aku. Kadang balas dendam terbaik bukan balas sama, tapi jadi lebih baik.
Di komunitas kami, ceritaku jadi inspirasi. Banyak istri muda belajar pisah aset, ikut kelas bisnis di masjid, ingat betapa Allah beri kekuatan lewat persiapan. Besok, acara pengajian spesial menanti, di mana aku bagikan pengalaman, bukan sebagai korban, tapi sebagai teladan perempuan muslimah mandiri. 2 tahun setelah pesan kejam budi, aku terima undangan bicara di konferensi bisnis perempuan di Jakarta, di gedung serbaguna dekat Masjid Istiqlal yang megah. Topiknya bukan cerai atau pengkhianatan, tapi bangun dan lindungi bisnis sukses, dengan fokus pada busana muslimah halal yang etis dan berkelanjutan. Ceritaku berkembang dari kisah peringatan jadi inspirasi bagi banyak perempuan di Nusantara. Pagi itu, aku naik kereta cepat dari Bandung, sambil lihat pemandangan sawah hijau dan gunung tropis yang diselimuti kabut. Syukuri perjalanan ini sebagai hikmah dari ujian Allah. Di hotel sederhana tapi halal di ibu kota, aku sholat zuhur dulu sebelum acara, minta kelancaran bicara. Di sesi tanya jawab, satu perempuan tanya soal pisah keuangan bisnis dan pribadi. Suamiku bilang aku paranoid. Nikah berarti bagi segalanya. Mantan suamiku bilang sama, jawabku tenang. Sampai dia coba klaim setengah bisnis dicerai. Percaya naluri, lindungi bukan paranoia. Itu amanah seperti ajaran Islam soal harta. Aku bagikan tips praktis. Buka rekening terpisah, catat detail transaksi, konsultasi pengacara syariah kalau perlu. Peserta banyak dari kampung-kampung di Jawa dan Sumatera. Cerita pengalaman mirip. Suami remehkan usaha rumahan seperti jual gorengan halal atau kain tenun. Tapi saat susah, coba ambil bagian. Konferensi itu jadi ajang gotong royong, saling dukung seperti nilai komunal di masyarakat kami, di mana perempuan saling bantu di pengajian atau arisan. Rantai butikku tumbuh ke 5 lokasi. Selain Bandung, ada di Jakarta, Yogyakarta, dan 2 di Surabaya, dekat pasar tradisional yang ramai, dengan aroma rempah dan buah tropis segar. Toko kecil yang Budi ejek sekarang pekerjakan 30 orang. Kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang butuh kerja fleksibel agar bisa salat tepat waktu dan urus anak. Kami tampil di majalah nasional, liput sebagai merek busana muslimah modern, yang hormati nilai halal, dari bahan organik sampai desain sopan, tapi stylish. Lewat kenalan, aku dengar Budi akhirnya pindah dari rumah orang tua ke apartemen kecil di atas garasi di pinggiran Jakarta. Harus ambil kerja gaji lebih rendah setelah perusahaan restrukturisasi, hilangkan posisinya. Profil kencannya masih sebut muda hati, meski foto profil jelas usang. Melati, ironisnya, jadi pelanggan tetap di butik asli Bandung. Dia lulus sarjana bisnis dan mulai perusahaan konsultasi media sosial sendiri, fokus konten Islami. "Kamu inspirasi aku," katanya sekali saat beli hijab. Tunjuk bagaimana perempuan bangun sesuatu abadi daripada jatuh janji kosong. Di malam-malam hujan tropis, aku sering renung di teras rumah warisan, ditemani suara kata dan angin bawa bau tanah basah. Ingat betapa nilai keluarga Islam ajar sabar dan mandiri. Keluarga besar di kampung kirim paket salak dan rambutan segar, ingatkan betapa dukungan mereka bantu bangkit. Aku jaga pesan kejam budi berbingkai di kantor, bukan ingat sakit, tapi bukti seberapa jauh aku maju. Di bawahnya gantung plakat, "Sukses adalah balas dendam terbaik." Tapi aku tambah ayat Al-Quran soal kesabaran bawa kemenangan. Konferensi itu buka pintu baru. Undangan seminar di masjid-masjid besar, ajar perempuan muda soal bisnis halal. "Jangan biar mimpi orang lain rusak milikmu," kataku ke mereka. Ingat betapa Budi coba, tapi gagal karena rencanaku hati-hati. Di perjalanan pulang ke Bandung, aku telepon pengacara. Tak ada petisi baru dari Budi, dia akhirnya terima nasib. Hidupku penuh rencana, ekspansi ke Bali mungkin, dengan toko dekat pantai tropis, tapi tetap jaga akar di nilai Islam dan komunitas. Ujian 2 tahun lalu jadi batu loncatan, bukti Allah beri jalan bagi yang sabar. Di perayaan ulang tahun ke-5 butik asli,
Aku berdiri sambil sapa karyawan dan pelanggan setia, di ruang yang berubah dari toko kecil jadi flagship store kerajaan bisnis yang mekar. Udara Bandung malam itu sejuk tropis, bercampur aroma kopi luwak halal dan kue basah tradisional yang kusajikan untuk tamu. Klepon, putu ayu, dan serabi dari pedagang kampung terdekat. Lampu-lampu hias, motif Islami menyinari displei busana muslimah terbaru, dengan hijab berbahan sutra organik dan abaya motif batik parang yang laris di pasar internasional. Keluarga besar dari desa di Jawa Tengah datang ramai, naik bus malam, bawa kain tenun sebagai hadiah. Dan kami mulai acara dengan doa bersama setelah sholat maghrib di mushola butik, minta berkah Allah atas 5 tahun perjuangan ini. Ibunya Budi hadir, meski tak kuundang. Dia tunggu sampai kerumunan reda baru dekati aku, sambil ratakan gamis desainer yang dibeli dari tokoku. "Aku lihat Budi kemarin," katanya pelan. Suaranya campur sedih dan bijak. Dia cerita masa jayanya, hidup yang bisa dia punya. Dia masih tak paham. Bukan kehilangan segalanya dicerai. Dia buang sendiri. Aku pikir pesan kejam itu, kejam santainya. Asumsi aku bakal hancur tanpanya. Bagaimana dia harap aku memohon, retak, buktikan dia benar soal keputusasaan. Malah aku bangun lebih kuat. Setiap lokasi butik baru jadi saksi apa yang perempuan capai saat berhenti redup cahaya demi pria tak aman. Gadis penjualan muda yang kurekrut bulan lalu kebetulan juga bernama Melati. Dekati dengan tanya soal sistem inventaris baru yang kuterapkan. Sambil jelaskan proses, aku tangkap bayangan diriku di jendela toko. Lihat apa yang Budi gagal lihat 5 tahun lalu. Bukan perempuan tambah tua, tapi tambah bijak, kuat, sukses. Pesan kejamnya maksud jadi akhir, malah jadi awal. Bukan cuma buatku, tapi setiap perempuan dengar ceritaku dan sadar pantas lebih baik dari krisis paruh baya orang lain. Di komunitas kami, cerita ini jadi teladan. Banyak ibu-ibu di pengajian mulai bisnis kecil, jual makanan halal rumahan, atau aksesoris Islami. Ingat nilai sabar dan persiapan dari Al-Quran. Malam itu, setelah tamu pulang, aku duduk di teras rumah warisan nenek. Ditemani angin malam tropis, bawa bau bunga sedap malam dari kebun tetangga. Keluarga besar telepon, cerita betapa bangga. "Mbak Siti, ini hikmah besar. Allah balas kesabaran dengan rezeki berlimpah. Butik sekarang bukan sekadar toko, tapi pusat komunal. Kami adakan kelas gratis soal bisnis halal di masjid sekitar. Ajar perempuan muda lindungi aset seperti aku dulu." Melati yang dulu, sekarang sukses dengan konsultasinya. Sering datang kolaborasi, buat konten media sosial Islami promosi produk kami. Bahkan Rina, adik Budi, jadi mitra, jual selendang sutra di tokonya sendiri di Jakarta. Lewat kabar angin, Budi masih berjuang. Tinggal apartemen kecil, kerja biasa, tapi mulai paham kesalahan setelah keluarganya tak bela lagi. Ibunya cerita, dia ikut pengajian sekarang, coba perbaiki diri, meski lambat. Aku tak dendam. Malah doakan dia temukan jalan. Karena Islam ajar maafkan, meski tak lupakan pelajaran. 5 tahun ini, bisnisku ekspansi ke 10 lokasi. Dari Bali pantai tropis, sampai Medan pasar ramai. Pekerjakan ratusan. Banyak dari keluarga miskin yang dapat pelatihan halal. Majalah nasional liput sebagai ikon perempuan muslimah mandiri. Bukti sukses tak perlu korban orang lain. Di kantor, screenshot pesan Budi masih tergantung. Di bawah ayat, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu ingatkan, pengkhianatan bisa jadi pintu berkah, kalau kita sabar dan siap. Hidupku penuh, rencana franchise internasional, tapi tetap jaga akar di nilai keluarga, prayer rutin, dan gotong royong. Budi mungkin masih ingat hahanya, tapi aku ingat kemenangan. Bukan balas dendam, tapi bukti perempuan bisa bangkit lebih tinggi dengan rahmat Allah.